Gerbang besi sekolah berderit pelan setiap kali angin mendorongnya. Di pagi yang agak panas itu, halaman sekolah dipenuhi suara sepatu, tawa pelajar, dan bunyi motor yang lewat di jalan raya di depan sekolah. Anak-anak berdiri berkelompok menunggu jemputan. Ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang bercanda, ada pula yang memandangi gerbang setiap kali motor berhenti di depan pagar. Dika berdiri di antara teman-temannya. Seragam putih Bayerunia sedikit kusut. Rambutnya baru saja disisir setengah rapi. Matanya tertuju ke arah jalan kecil yang membelah deretan warung dan tempat pangkalan ojek. Sudah beberapa menit ia menunggu, hati kecilnya berdebar setiap kali suara motor mendekat. Ia berharap bukan ayahnya yang datang. Langkah kaki yang biasa, bunyi mesin yang biasa, dan aroma oli yang akrab tiba-tiba muncul di ujung jalan. Sebuah motor tua bersandar, jok dicat ulang. Helm yang tampak telah menanggung banyak debu diletakkan di atas stang. Pria di atas motor itu menurunkan helmnya perlahan, mengusap keringat yang menetes di pelipis. Ia memakai jaket tipis dan celana yang sudah luntur di lutut. Tangannya kasar, berurat tangan seorang yang setiap hari bergelut dengan mesin. Cuaca dan orang-orang yang menumpang. "Aku di sini, Nak." Suaranya menggema lembut, namun penuh semangat ketika ia melangkah mendekat. Matanya langsung mencari sosok anaknya, Dika menandok. Ada rasa panas di pipinya, perasaan yang membuat napasnya sesak. Di belakangnya, bisik-bisik mulai menyebar. "Itu ayahmu, tukang ojek ya? Kok jemput pakai motor gitu? Malu amat." Kata-kata itu menusuk seperti jarum kecil. Ia membayangkan wajah Timan Temonia yang menilai, tawa kecil yang mengejek, dan julukan yang mungkin bakal menempel sampai besok. Ayahnya berdiri di depan gerbang, tersenyum canggung sambil menunggu. Ia membuka tas kecil yang tergantung di pundaknya dan menyingkap sebuah plastik kecil berisi gorengan favorit Dika yang ia beli dari penjual kaki lima. Ia mengangkat plastik itu, matanya berbinar. "Kamu lapar kan?" Dika merasa mual. Sekotak gorengan di tangan ayahnya terasa seperti tanda pengingat. Berbeda, miskin, lemah. Ia mengulurkan tangan, tetapi teman-temannya sudah melihat. Seorang teman menatap lurus, lalu menahan tawa. Dika menepis plastik itu dengan gerakan cepat. "Jangan, Ayah, tolong, jangan jemput aku lagi. Kalau bisa, jangan pernah datang ke sekolah. Biar saja aku pulang sendiri." Suaranya kecil tapi tegas, seperti mencoba mengusir sebuah kenyataan. Wajah ayahnya berubah, tidak marah, hanya kecewa yang dalam. Dia mengambil napas panjang, menahan perasaan yang muncul di dadanya. Tangan yang semula memegang plastik gorengan menurunkan sedikit, seolah ingin meraih bahu Dika, tetapi ia menahan diri. Ia menunduk dan berkata lembut, "Kenapa, Dik?" "Ayah cuma mau antar." Karena "Karena malu, Ayah." Teman-teman bilang mereka akan ketawa. Mereka bilang, "Kau tukang ojek," kata Dika. Suaranya pecah setengah. Mendengar itu, ayahnya menutup matanya sekejap. Sebuah hembusan napas panjang keluar dari hidungnya, seperti menahan beban yang berat. "Ayah tahu pekerjaan ayah bukan seperti guru atau pegawai kantor," katanya perlahan. "Tapi ini yang ayah bisa. Dengan ini juga ayah mencari uang supaya kamu sekolah, supaya kelak hidupmu tidak susah seperti ayah." Di pinggiran gerombolan anak-anak, beberapa kepala menunduk, ada yang merasa canggung, ada pula yang tak peduli. Dika menatap ayahnya, ia tahu semua itu benar. Tapi rasa malu lebih besar dari kebaikan yang ayahnya tawarkan. Ia membayangkan masa depan yang rapi dan mulus, di mana ia bisa menutup cerita seperti ini rapat-rapat, jauh dari tatapan sebelah. "Aku tidak mau lagi kamu ketahuan jemput aku, Ayah." Dika menambahkan, suaranya seperti berbisik, padahal orang-orang di sekitarnya mendengar dengan jelas. "Kalau harus, biar aku pulang sendiri." Ayahnya menunduk lebih dalam lagi. Tidak ada kata tinggi, tidak ada caci maki. Ia hanya berkata, "Baiklah, Nak, kalau itu membuatmu tidak nyaman, ayah akan menunggu di tempat lain. Ayah akan menyesuaikan. Yang penting kamu aman." Suaranya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang tidak terkatakan di antara kata-kata itu. Luka yang tak tampak dan harga diri yang patah. Sebelum pergi, ayahnya menaruh sebuah amplop kecil di tangan Dika, amplop yang harum minyak dan berisi beberapa uang hasil kerja seharian. "Ini buat bekal seminggu," katanya. Dika menatap amplop itu, merasakan detak di dadanya. Amplop itu seperti dua dunia yang bersinggungan. Tangan kasar yang bekerja keras dan tangan anak yang malu menerima. Di jalan pulang, ayahnya tidak langsung pergi jauh. Ia menepi di pojok warung,
duduk di bangku kayu yang reot sambil menatap gerbang sekolah dari kejauhan. Dari sana ia bisa melihat Dika masuk ke dalam barisan, melewati lapangan, bergabung dengan teman-teman yang tertawa. Ia mengangkat tangannya seperti hendak melambaikan, tapi ia urungkan. Bukankah anaknya ingin tidak terlihat? Maka ia menunggu sampai bayangan Dika menghilang di antara tubuh-tubuh lain, di bawah sinar matahari yang mulai merunduk. Ayahnya mengeluarkan dompet kecil yang penuh dengan kertas yang tipis, beberapa rupiah koin yang sudah dihitamkan usia, dan sebilah buku catatan kecil di mana ia menulis tenggal-tenggal kerja dan jumlah yang didapat. Ia menghitung uang itu dengan mata yang sudah lelah. Menghitung bukan hanya untuk membayar makan hari ini, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar yang belum sempat ia ceritakan pada siapapun. Setiap rupiah direncanakan, setiap uang tunai adalah langkah kecil menuju sesuatu yang ia anggap penting. Masa depan anaknya di dalam dada Dika. Perasaan campur aduk. Ia merasa lega, terbebas dari rasa malu, namun di waktu yang sama muncul sensasi bersalah yang samar. Saat malam turun, bayangan wajah ayahnya muncul dalam pikirannya. Mata yang lelah tapi penuh perhatian, tangan yang membawa plastik gorengan itu, senyum yang terus berusaha normal. Dika menyentuh amplop di dadanya dan menjerit kecil di dalam hati karena kebingungan yang tak bisa ia ungkap. Di rumah, malam itu, ayahnya duduk sendirian di beranda, menatap langit yang dipenuhi awan tipis. Ia menghisap sebatang rokok bukan karena ia ingin, tapi karena itu membantu menenangkan pikirannya. Ia menyusun rencana. Hari ini ia tidak akan menjemput lagi. Ia akan mencari cara lain. Ia akan kerja lebih keras, menimbang risiko, menabung sedikit demi sedikit, agar anaknya tidak lagi harus menanggung rasa malu, atau setidaknya agar suatu hari Dika bisa memilih hidup yang berbeda. Tetapi sebelum mimpi-mimpi itu terrealisasi, ayahnya berkata dalam hati sebuah doa sederhana. Semoga anakku mengerti suatu hari nanti. Ia tak tahu bagaimana dan kapan pemahaman itu akan datang. Yang ia tahu hanyalah setiap hari ia bekerja dengan harapan yang sama, melihat anaknya tumbuh tanpa kekurangan yang dulu pernah ia rasakan. Ini berakhir pada sebuah pintu yang tertutup perlahan. Di balik pintu itu, dua orang tidur dengan pikiran masing-masing. Satu berjuang dengan rasa malu dan harapan. Satu lagi berjuang dengan rasa cinta yang tak ingin menyingkapkan luka. Di antara keduanya ada jarak yang tipis namun terasa dalam. Dan disinilah awal dari cerita yang kelak akan menguji apa arti pengorbanan, harga diri, dan pengertian dalam keluarga sederhana. Hari-hari setelah kejadian di gerbang sekolah terasa berbeda bagi Dika. Sejak ia melarang ayahnya menjemput, setiap sore ia memilih berjalan kaki bersama teman-temannya. Ia berusaha menutupi rasa bersalah di dalam dada dengan tawa-tawa kecil, bercanda, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kadang, saat jalan mulai sepi dan bayangan rumah sudah terlihat di ujung jalan, perasaan hampa itu datang lagi. Seperti ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi dengan apapun. Ayahnya menepati janjinya. Ia tidak pernah muncul lagi di depan gerbang sekolah. Tidak ada lagi suara motor tua yang khas itu. Tidak ada lagi tangan kasar yang mengulurkan gorengan dengan senyum hangat. Setiap kali bel pulang berbunyi, Dika tahu ayahnya mungkin sedang menunggu jauh di pangkalan, menatap jalan dari kejauhan, seperti orang asing yang tidak boleh dikenal anaknya sendiri. Namun di rumah, semuanya tetap sama. Ayah tetap bangun lebih pagi, menyiapkan air panas untuk mandi, lalu berangkat kerja sebelum matahari benar-benar terbit. Kadang ia pulang larut, bajunya berbau asap dan bensin, kulitnya semakin gelap karena matahari. Meski lelah, ia selalu menyapa Dika dengan suara lembut. Sekolahnya gimana hari ini? Baik, ya. Teman-temanmu juga baik? Iya, semua baik. Percakapan itu selalu pendek. Dika sering pura-pura sibuk membuka buku atau menggambar sesuatu agar tidak terlalu lama menatap mata ayahnya. Ia takut kalau menatap terlalu lama, ia akan melihat lagi senyum sabar itu. Senyum yang justru membuat hatinya terasa sakit. Suatu sore, ketika Dika sedang mengerjakan PR di ruang tamu, ayahnya datang sambil membawa bungkusan nasi kecil. Ini buat kamu. Ayah dikasih lebih sama pelanggan tadi. Aku udah makan. Ya udah, simpan aja. Buat nanti malam kalau lapar. Ayahnya meletakkan bungkusan itu di meja, lalu duduk perlahan di kursi kayu dekat jendela. Ia tampak berpikir lama. Matanya menerawang keluar rumah. Dika menatap sekilas. Ada kerutan baru di wajah ayahnya dan rambutnya tampak lebih banyak uban. Beberapa menit kemudian,
Ayah membuka dompet lusuh dari saku jaketnya. Ia menghitung uang kertas yang sudah terlipat-lipat. Tangannya sedikit gemetar. "Dik, minggu depan uang sekolahmu harus dibayarkan?" Dika menoleh, agak ragu. "Iya ya, 300.000. "Baik, ayah akan usahakan." Jawaban itu membuat dada Dika terasa hangat sekaligus canggung. Ia tahu jumlah itu bukan sedikit untuk ayahnya. Ia sering mendengar percakapan ayah dengan ibunya sebelum ibu meninggal dulu tentang sulitnya mencari uang. Tapi Dika tidak ingin menambah beban. Ia hanya mengangguk pelan. Malam itu, ketika Dika sudah berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara motor dinyalakan. Ia mengintip lewat jendela, ayahnya keluar rumah lagi. Jaketnya sudah dikenakan, dan ia menatap langit sebentar sebelum berangkat. Dika heran, sudah jam 9 malam. Biasanya ayah tidak pernah keluar jam segitu. Keesokan paginya, ayah terlihat sangat lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia bahkan sempat menyeduh teh hangat untuk Dika sebelum berangkat sekolah. "Nanti pulangnya hati-hati." Ya. Dika ingin berkata sesuatu, ingin bilang bahwa ia tidak bermaksud menyakiti perasaan ayah waktu di sekolah. Tapi lidahnya keluh. Hatinya seperti diikat oleh rasa malu dan takut. Hari-hari berjalan seperti itu selama beberapa minggu. Setiap pagi ayah berangkat sebelum subuh, dan setiap malam pulang semakin larut. Kadang bajunya basah oleh keringat, kadang tubuhnya menggigil karena kehujanan. Tapi ia tetap menyapa Dika dengan senyum yang sama, seolah kelelahan bukan masalah. Sampai suatu hari, Dika mendengar kabar dari wali kelas. "Anak-anak, tolong sampaikan ke orang tua kalian, besok batas terakhir pembayaran uang sekolah. Kalau belum bisa bicara ke saya supaya dicatat." Dika mengangguk pelan, tapi di hatinya muncul rasa cemas. Ayah belum menyerahkan uang itu. Ia takut, jangan-jangan ayah belum berhasil mengumpulkannya. Sore itu, Dika pulang lebih cepat. Ia ingin bertanya langsung, tapi saat sampai di rumah itu sepi. Tidak ada suara motor, tidak ada suara sandal di lantai. Ia menunggu sampai langit berubah jingga. Baru pukul 7 malam, motor ayahnya terdengar. Kali ini suara mesinnya lebih berat dari biasanya. Dika keluar dari kamar dan melihat ayah turun dengan langkah gontai. Bajunya basah kuyup, wajahnya pucat. Tapi di tangannya ada amplop kecil berwarna coklat. "Ini Dik, uang sekolahmu, AYAH... Kenapa basah gitu? Tadi hujan besar di jalan." "Gak apa-apa." Dika menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia ingin bertanya, dari mana uang itu datang? Apakah ayah lembur lagi? Apakah ayah belum makan? Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, ayahnya sudah tersenyum dan berkata, "Yang penting kamu sekolah dengan tenang ya. Ayah cuma pengen kamu lulus dengan bangga." Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Ia menatap amplop di atas meja belajar lama sekali. Ada noda air di sudut amplop itu. Mungkin air hujan, atau mungkin keringat dari tangan ayahnya yang bekerja terlalu keras. Ia menggenggam amplop itu erat-erat, lalu memejamkan mata sambil menahan air mata yang tiba-tiba keluar tanpa sebab. Beberapa hari kemudian, ayahnya masih bekerja seperti biasa. Tapi Dika mulai memperhatikan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Setiap kali ayah menunduk, ia batuk kecil. Dan kadang-kadang memegang dadanya sebentar sebelum melanjutkan berbicara. "Capek ya?" tanya Dika suatu malam. "Sedikit," jawabnya sambil tersenyum. "Tapi kalau lihat kamu belajar rajin, capeknya hilang." Kalimat itu menghantam hati Dika lebih keras daripada apapun. Untuk pertama kalinya, sejak hari ia melarang ayahnya ke sekolah, Dika menunduk dalam-dalam dan berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Maaf ya." Ayahnya menatap sekilas. Tapi Dika sudah berbalik, pura-pura mencari buku di tas. Ia tidak berani memperjelas kata itu, tidak berani melihat mata ayahnya. Karena di sana ada cinta yang terlalu besar untuk ditatap lama-lama. Dan malam itu, ketika Dika akhirnya tertidur, ia tidak tahu bahwa ayahnya kembali keluar rumah. Motor tua itu kembali menyala dalam gelap, dengan lampu rem yang memantul di jalan basah. Entah kemana ia pergi, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi mencari kebanggaan untuk dirinya, melainkan hanya untuk anak yang pernah malu mengakuinya di gerbang sekolah. Itulah malam terakhir Dika mendengar suara motor ayahnya, suara yang kelak akan ia rindukan sepanjang hidupnya. Subuh itu terasa berbeda. Udara dingin masuk lewat celah jendela bambu, membuat tirai tipis di kamar Dika bergoyang pelan. Ia masih terlelap, wajahnya tenang di bawah cahaya redup lampu minyak. Di luar,
Ayam belum sempat berkokok, tapi suara langkah kaki sudah terdengar di jalan depan rumah. Langkah-langkah tergesa, berat, dan tak biasa. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok tok tok, disusul suara panggilan dari luar. "Bu, Rena, Dika. Cepat, buka pintunya." Dika terbangun kaget. Ia belum benar-benar sadar. Dengan mata yang masih berat, ia keluar dari kamar. Tapi sebelum sempat membuka pintu, ia mendengar suara Ibu Wati, tetangga depan rumah, bergetar. "Dika, ayahmu. Ada kecelakaan di Jalan Pasar Lama." Kalimat itu seperti petir yang menghantam dadanya. Dika terdiam di tempat. Tubuhnya, tapi ayah cuma kerja malam. Katanya mau narik penumpang sebentar. Jawab Dika terbata. Ibu Wati menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayo nak, kita ke rumah sakit sekarang." Dika segera berlari tanpa sempat cuci muka. Tanpa sandal, tanpa berpikir apapun, jantungnya berdetak tak beraturan. Kakinya menapak tanah yang masih basah oleh embun. Setiap langkah terasa seperti mimpi yang tak nyata. Ia berdoa dalam hati, semoga bukan benar. Semoga cuma luka kecil. Semoga ayah masih bisa bicara seperti biasa. Rumah sakit kecil di pinggir kota itu ramai oleh orang-orang yang baru saja datang dari pasar. Bau obat dan karbol bercampur jadi satu. Di ujung lorong, seorang perawat menatap Dika yang datang tergesa-gesa, lalu menunjuk ke ruangan dengan tirai putih yang tertutup. "Dia dibawa ke sini sekitar 1 jam lalu," kata perawat itu pelan. Tabrakan dengan truk di tikungan jalan menurun. Dika tak mendengar jelas sisanya. Ia langsung berlari ke ruangan itu. Di dalam, tubuh ayahnya terbaring diam di atas ranjang logam. Wajahnya penuh luka kecil. Dada naik turun dengan napas yang berat. Tangan kanannya diperban, dan di dada kirinya terdapat selang oksigen yang menempel. "Ayah," suara Dika pecah, lirih, seperti suara anak kecil yang kehilangan arah. Ia menggenggam tangan ayahnya yang terasa dingin. "Ayah, ini Dika. Ayah dengar kan? Aku di sini." Ayahnya membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi bibirnya bergetar sedikit. Ia berusaha tersenyum. "Dika," suaranya nyaris tak terdengar. Serak, seperti angin kecil di sela napas. "Kamu sudah bayar uang sekolahnya?" Dika langsung menangis keras. Air matanya jatuh satu-satu ke tangan ayahnya yang kaku. "Sudah, ya, sudah. Tapi kenapa ayah kerja terus? Kenapa nggak istirahat?" Ayah menatap anaknya dengan tatapan lembut yang sama seperti dulu di gerbang sekolah. Ia mengangkat tangannya perlahan, berusaha menyentuh pipi Dika, tapi tenaganya sudah habis. "Ayah cuma mau kamu nggak kekurangan. Maaf kalau ayah bikin kamu malu waktu itu, nak." Dika menggigit bibirnya, menahan isak. "Aku yang salah. Ya, aku yang malu punya ayah sebaik ini." Ayah tersenyum samar. Napasnya semakin berat. Matanya berusaha tetap terbuka, tapi kelopak itu akhirnya turun perlahan. Dalam sekejap, ruangan itu terasa sangat hening. Bunyi mesin oksigen berubah menjadi suara panjang yang menusuk. "Pak, Pak." "Tahan napasnya. Cepat, tolong alat bantu napasnya," teriak perawat. Tapi Dika tahu. Ia tahu, meski belum siap, dunia seperti berhenti. Ia memegang tangan ayahnya erat-erat, sementara tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya pecah, tak terkendali. Beberapa jam kemudian, langit sudah terang. Matahari mulai naik, tapi dunia Dika seperti kehilangan warna. Di halaman rumah sakit, beberapa tetangga membantu mengurus jenazah. Tubuh ayahnya dibungkus kain putih sederhana. Dika duduk di bangku panjang, wajahnya kosong. Kedua tangannya memegang amplop coklat. Amplop yang sama yang dulu ayah berikan untuk uang sekolah. Di ujung amplop itu masih ada noda air yang sama. "Ini ditemukan di saku jaket ayahmu," kata salah satu petugas. "Dia sempat mau mengantarkan uang ke bengkel. Katanya, buat bayar hutang perbaikan motor, supaya bisa narik lagi besok." Dika menatap amplop itu lama. Tangannya bergetar. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada uang yang masih basah oleh darah tipis. Juga selembar kertas kecil, bertuliskan tulisan tangan ayahnya. "Untuk Dika, kalau ayah nggak sempat pulang, pakai ini buat bayar sekolah. Jangan berhenti sekolah ya nak. Doa ayah selalu ada buatmu." Tulisan itu membuat tangis Dika meledak lagi. Tapi kali ini bukan hanya sedih, juga penyesalan, rasa bersalah, dan cinta yang baru benar-benar ia pahami. Ia memeluk kertas itu seperti benda paling berharga di dunia. Pemakaman berlangsung sederhana. Banyak teman ayahnya sesama tukang ojek datang. Mereka menunduk hormat. Beberapa bahkan menangis. Dika berdiri di sisi liang lahat,
menggenggam tanah lembut di tangannya. Ia ingin bicara, tapi suara tertahannya seperti tercekik di tenggorokan. Akhirnya, hanya kalimat pendek yang keluar pelan. "Ayah, maafkan aku." Tanah terakhir dijatuhkan. Suara orang-orang mulai mereda. Dunia terasa sunyi. Malamnya, Dika duduk sendirian di kamar. Lampu minyak kecil menyala di meja belajar. Di sebelahnya, tergantung foto ayahnya di dinding. Foto lama, ketika mereka berdua masih tertawa di atas motor tua itu. Ia menatap foto itu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum sambil menangis. "Aku janji, ya, aku gak akan malu lagi. Aku akan sekolah sungguh-sungguh. Aku akan bikin ayah bangga." Angin malam masuk lewat jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Di luar, suara motor terdengar samar dari kejauhan. Mungkin ojek lain yang baru pulang kerja. Tapi, bagi Dika, suara itu terdengar seperti suara ayahnya. Datang menjemputnya lagi. Bukan di gerbang sekolah, tapi di gerbang hatinya yang akhirnya belajar mengerti arti cinta dan pengorbanan seorang ayah. Dan malam itu, sebelum tidur, Dika menatap langit dari jendela. Ia berbisik lirih, seolah ayahnya bisa mendengar. "Terima kasih ayah, aku gak malu lagi." Langit malam hening, tapi di antara bintang-bintang, seolah ada satu cahaya yang lebih terang. Berkilau lembut, seolah seseorang di atas sana sedang tersenyum, bangga melihat anaknya akhirnya mengerti. Waktu berlalu perlahan, seperti jam yang berdetak di ruang kosong. Sejak kepergian ayahnya, hari-hari Dika berubah sepenuhnya. Rumah yang dulu sering dipenuhi suara motor tua, kini terasa sepi. Tidak ada lagi bau minyak, tidak ada lagi suara seseorang yang bertanya, "Sudah makan, nak?" Setiap so, yang tersisa hanyalah kenangan dan penyesalan yang masih menempel di dada. Tak bisa hilang meski waktu sudah berjalan jauh. Sudah 2 bulan sejak hari pemakaman itu. Setiap pagi, Dika masih berjalan melewati gerbang sekolah yang dulu menjadi tempat ia melarang ayahnya datang. Gerbang itu kini seperti saksi bisu dari kesalahan yang selalu menghantui pikirannya. Setiap kali melangkah masuk, ia bisa membayangkan kembali wajah ayahnya yang tersenyum di balik helm lusuh, mengangkat tangan, memanggil namanya dengan semangat. Tapi kini, tak ada siapa-siapa. Hanya angin pagi yang lewat, membawa debu dan suara motor yang terasa asing. Meski begitu, Dika berusaha kuat. Ia tahu, hidup harus berjalan. Ia mulai rajin belajar, duduk di bangku paling depan, mencatat setiap pelajaran dengan teliti. Teman-teman yang dulu suka menertawakannya, kini justru menghormatinya. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu perjuangan seorang ayah yang rela bekerja siang malam demi anaknya. Guru-gurunya pun sering menatap Dika dengan iba, tapi juga kagum. Wali kelasnya, Bu Rini, suatu hari memanggilnya setelah jam pelajaran selesai. "Dika, sini sebentar." "Iya Bu, Ibu ingin kamu tahu. Nilai kamu akhir-akhir ini meningkat pesat. Kamu rajin sekali. Ayahmu pasti bangga, nak." Kalimat itu membuat Dika terdiam. Kata ayahmu masih terasa berat di telinganya, tapi ada juga kehangatan di sana. Ia menunduk, tersenyum kecil. "Saya cuma ingin nebus kesalahan, Bu," jawabnya lirih. Bu Rini menatapnya penuh kasih. "Kamu gak salah, Dika. Kadang, kita baru belajar menghargai seseorang saat dia sudah gak di sini lagi. Tapi yang penting kamu berubah dan terus melangkah." Dika mengangguk pelan. Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan. Suatu sore, ketika Dika baru pulang sekolah, ia melihat Pak Darto, teman lama ayahnya sesama tukang ojek, berdiri di depan rumah sambil membawa kantong plastik. Wajahnya tampak serius. "Dik, ada yang mau Bapak kasih? Ini titipan dari ayahmu dulu." Dika menatap heran. "Titipan?" Pak Darto mengangguk. "Iya, waktu itu ayahmu sempat mampir ke pangkalan 2 hari sebelum kejadian. Dia nitip sesuatu. Katanya, kalau nanti dia nggak sempat pulang, tolong kasih ke kamu." Tangan Dika bergetar saat menerima bungkusan itu. Isinya sederhana. Sebuah buku lusuh berwarna coklat dan amplop kecil yang dilipat rapi. Di sampul buku tertulis tulisan tangan ayahnya. Catatan untuk Dika. Jantungnya berdetak cepat. Ia duduk di teras, membuka perlahan halaman pertama buku itu. Tulisan di dalamnya sederhana. Huruf-hurufnya sedikit miring dan tidak rapi, seperti orang yang menulis dengan cepat di sela kesibukan. Tapi setiap kata terasa dalam, jujur, dan penuh kasih. "Dika, kalau kamu baca ini, mungkin ayah sudah gak bisa nemani kamu lagi. Ayah cuma mau kamu tahu satu hal.
Ayah kerja keras bukan karena ingin dihormati, tapi karena ayah ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Jangan malu dengan apa yang ayah lakukan. Tukang ojek memang cuma pekerjaan kecil, tapi hasilnya halal, nak. Dari uang itu, ayah beli buku-buku kamu, bayar uang sekolah, dan beli nasi untuk kita berdua. Dika menutup mulutnya dengan tangan, menahan air mata yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Tapi ia terus membaca. Ayah tahu, waktu itu kamu malu waktu ayah datang ke sekolah. Ayah and Gertie, anak-anak seusiamu ingin terlihat hebat, gak mau diremehkan. Tapi bagi ayah, bisa menjemput kamu di gerbang sekolah itu kebahagiaan paling besar. Waktu itu, setiap kali kamu keluar dari pintu sekolah, ayah merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Air mata Dika mulai menetes tanpa bisa dikendalikan. Ia memeluk buku itu erat-erat di dadanya. Tapi ia belum berhenti. Ia membuka halaman berikutnya. Kalau nanti kamu besar, ayah nggak minta kamu jadi orang kaya. Ayah cuma minta satu hal. Jadilah orang yang nggak pernah malu dengan asal-usulnya. Jangan pernah malu punya ayah seperti ayah. Karena setiap tetes keringat ayah, setiap malam ayah di jalan, itu semua hanya untuk kamu. Dika menutup buku itu pelan. Tangisnya pecah. Tangannya gemetar. Tapi hatinya terasa hangat. Hangat yang menyakitkan, tapi juga menenangkan. Ia lalu membuka amplop kecil yang ikut diserahkan. Di dalamnya ada foto lama. Foto itu diambil ketika ia masih SD, duduk di atas motor ayahnya sambil tertawa lebar. Di belakangnya, ayah tersenyum bangga, tangannya memegang helm kecil berwarna merah. Di bagian belakang foto, ada tulisan tangan ayah. Suatu hari kamu akan paham. Nak, kalau cinta ayah nggak butuh pengakuan, cukup kamu bahagia, itu sudah cukup buat ayah. Dika menangis selama sekali hari itu. Buku dan foto itu ia letakkan di meja belajar, di sebelah amplop uang sekolah yang dulu ayah berikan. Ia tidak ingin menyembunyikannya. Ia ingin setiap kali ia membuka mata, ia bisa melihat wajah ayahnya dan mengingat semua perjuangan yang telah dilakukan. Waktu berjalan, Dika tumbuh semakin dewasa. Ia belajar lebih keras dari siapapun, ikut lomba, meraih prestasi satu demi satu. Setiap kali naik ke atas panggung untuk menerima piala, ia selalu menatap langit sejenak. Bukan untuk sombong, tapi untuk menyapa seseorang di atas sana. Satu sore, setelah acara kelulusan, Dika berdiri sendirian di gerbang sekolah. Gerbang yang dulu jadi tempat rasa malunya lahir. Kali ini, ia menatapnya dengan senyum lembut. Ia membawa motor tua milik ayahnya yang sudah diperbaiki. Di kaca spionnya masih tergantung gantungan kunci kecil berbentuk helm merah. Ya, lihat kan, aku udah lulus. Aku janji, aku bakal terus lanjut sekolah dan aku bakal bikin ayah bangga. Bisiknya pelan. Angin sore meniup rambutnya seolah menjawab bisikannya. Di kejauhan, Dika merasa seperti mendengar suara mesin motor tua. Suara yang dulu ia benci, tapi kini justru menjadi melodi paling indah di hidupnya. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, Dika tidak merasa sendirian lagi. Karena di setiap langkahnya, di setiap deru motor yang lewat, di setiap hembusan angin di gerbang sekolah itu, selalu ada jejak cinta seorang ayah yang tak akan pernah hilang. Dan di sanalah cerita Dika benar-benar dimulai. Bukan lagi cerita tentang rasa malu, tapi tentang penebusan, cinta, dan kebanggaan yang lahir dari kesederhanaan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Dika lulus sekolah. Waktu berjalan seperti angin, cepat, tak terasa, tapi meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Rumah kecil tempat ia dan ayahnya dulu tinggal, kini tampak berbeda. Dika memperbaikinya sedikit demi sedikit dengan uang hasil kerjanya. Cat dindingnya baru, atapnya tak lagi bocor. Tapi di sudut ruang tamu masih tergantung foto lama ayahnya di atas motor tua. Senyum yang sama, mata yang teduh. Motor itu pun masih ada. Motor tua yang dulu dipakai ayahnya untuk bekerja. Dika merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap minggu, ia membersihkan mesin, mengelap stangnya, dan kadang-kadang menyalakan mesinnya hanya untuk mendengar suara khasnya yang dulu ia anggap memalukan. Kini suara itu seperti lagu kenangan, seperti suara kehidupan yang tak ingin ia lupakan. Setelah lulus SMA, Dika tidak langsung kuliah. Ia sadar uang tabungannya belum cukup, maka ia memutuskan untuk bekerja sambil menabung. Awalnya, ia melamar kerja di toko, di warung, bahkan di bengkel motor. Tapi setiap kali melihat oyek-oyek yang mangkal di tepi jalan, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan rasa malu seperti dulu, tapi rasa ingin menebus. Suatu sore,
Dika duduk di pangkalan tempat ayahnya dulu sering menunggu penumpang. Ia menatap jalan yang ramai oleh kendaraan, melihat orang-orang yang lalu lalang dengan cerita masing-masing. Di antara mereka, Dika merasa seperti melihat bayangan ayahnya yang dulu duduk di bangku kayu memegang helm, tersenyum ketika matahari mulai turun. Pak Darto, teman lama ayahnya, lewat sambil membawa helm. Dik, kamu ngapain di sini? Nostalgia. Dika tersenyum kecil. Iya Pak, saya cuma kongen. Tempat ini masih sama ya? Pak Darto tertawa kecil. Masih. Tapi yang kerja di sini sekarang banyak anak muda juga. Kamu udah kerja di mana sekarang? Dika menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Belum tetap Pak, saya bantu-bantu dulu di bengkel. Tapi saya lagi nabung buat kuliah. Pak Darto menepuk pundaknya. Bagus, itu ayahmu pasti bangga. Mereka berdua terdiam sejenak, memandang jalanan yang mulai sepi. Lalu tiba-tiba, tanpa banyak pikir, Dika berkata, Pak, kalau saya mau jadi tukang ojek, kira-kira orang di sini nggak masalah? Pak Darto menatapnya lama. Ia seolah ingin memastikan bahwa pertanyaan itu keluar dari ketulusan, bukan sekadar emosi sesaat. Meslek, nggak ada yang masalah nak, yang penting kerja halal. Kenapa? Dika menarik napas panjang. Saya cuma merasa selama ini saya malu sama kerjaan ayah. Padahal justru dari kerjaan itu, saya bisa sekolah, bisa hidup. Jadi saya mau coba Pak, saya mau tahu rasanya. Duduk di tempat yang sama, di jalan yang sama, seperti ayah dulu. Pak Darto menatap Dika dengan mata berkaca-kaca. Kamu anak baik Dik, ayahmu pasti senang dengar itu. Hari berikutnya, Dika benar-benar membawa motor tua ayahnya ke pangkalan. Helmnya masih yang lama, sudah diganti busanya agar layak dipakai. Di jaketnya tertulis huruf kecil Dika, ojek mandiri. Awalnya, banyak orang heran. Seorang anak muda, mantan siswa berprestasi, malah memilih jadi tukang ojek, tapi Dika tidak peduli. Setiap kali ia menarik penumpang, ada rasa hangat di dadanya. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu. Seolah setiap kilometer, jalan yang ia lewati adalah langkah yang pernah ayahnya tapaki. Kadang, saat berhenti di lampu merah, ia menatap kaca spion dan melihat bayangan dirinya. Tapi di matanya, seakan ada bayangan lain di belakangnya. Ayahnya tersenyum. Suatu siang, Dika mendapat penumpang yang tak ia duga. Seorang ibu muda dan anak kecil berumur sekitar 7 tahun. Anak itu menatap Dika penuh semangat. Om, motornya keren. Suaranya beda dikit. Iya, ini motor tua nak, tapi masih kuat. Om kerja jadi ojek ya? Iya. Kenapa? Anak itu tersenyum polos. Aku mau nanti bisa kerja kayak om juga, biar bisa bantu ibu. Ucapan sederhana itu membuat dada Dika sesak. Ia hampir menjawab, tapi suaranya tercekat. Ia hanya tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Dalam dirinya, ia melihat bayangan masa lalu. Dirinya sendiri, kecil, duduk di belakang motor ayahnya, tanpa tahu betapa besar cinta yang sedang membawanya pergi dan pulang setiap hari. Sore hari, setelah mengantar penumpang terakhir, Dika berhenti di tepi jalan dekat sekolah lamanya. Ia mematikan mesin motor, duduk diam sambil memandangi gerbang itu lagi. Gerbang yang dulu menjadi saksi kebodohannya, kini menjadi tempat ia berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mengambil sesuatu dari saku jaket, buku coklat lusuh milik ayahnya, yang selalu ia bawa kemanapun. Ia membuka halaman terakhir dan membaca lagi kalimat yang dulu membuatnya menangis. Ayah cuma mau kamu tahu, Dika, bahwa cinta seorang ayah itu tidak butuh pengakuan. Cukup kamu hidup dengan baik, itu sudah lebih dari cukup untuk ayah. Dika menutup buku itu perlahan. Ya, katanya pelan. Hari ini, aku di tempat yang sama seperti dulu. Tapi, rasanya beda. Aku nggak malu lagi. Aku bangga jadi anakmu. Angin sore berhembus lembut. Daun-daun kering beterbangan, jatuh perlahan ke jalan. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik gedung sekolah, memantulkan cahaya keemasan yang hangat. Dika menyalakan motor, menatap jalan panjang di depannya. Sekarang giliran aku yang melanjutkan perjalanan ini. Ya, katanya sambil tersenyum. Ia memutar gas pelan. Motor tua itu melaju dengan suara khasnya, berderu merendah tapi mantap. Orang-orang yang lewat menoleh, beberapa tersenyum, beberapa hanya melihat sekilas. Tapi bagi Dika, itu bukan sekadar perjalanan. Itu adalah cara ia meneruskan cinta, menghidupkan kembali kenangan, dan membayar janji yang dulu ia ucapkan di makam ayahnya. Motor itu terus melaju, melewati jalan-jalan yang dulu ayahnya lewati.
Di setiap tikungan, di setiap deru angin, seolah ada suara lembut yang berkata di telinganya, "Ayah di sini, Nak, selalu." Dan di bawah langit sore yang mulai temaram, Dika menatap ke depan, bukan lagi dengan rasa malu, tapi dengan kebanggaan yang tumbuh dari cinta paling sederhana. Cinta seorang anak yang akhirnya memahami bahwa di balik setiap pengorbanan selalu ada kasih yang abadi. Sudah 3 tahun sejak Dika memutuskan untuk menjadi tukang ojek seperti ayahnya dulu. Motor tua peninggalan ayahnya masih setia menemaninya setiap hari. Walau sudah beberapa kali mogok dan perlu diganti beberapa bagian, Dika menolak menjual atau menukar motor itu. Baginya, motor itu bukan sekadar alat mencari nafkah. Itu warisan cinta, saksi perjalanan hidup, dan satu-satunya peninggalan yang paling ia hargai dari ayahnya. Setiap pagi, Dika berangkat dari rumah kecilnya di pinggiran kota, mengenakan jaket hitam lusuh dan helm tua. Jalanan yang dulu terasa panjang kini terasa akrab. Setiap gang, setiap lampu merah, setiap tukang gorengan di pinggir jalan seolah mengenalnya. Ia bukan lagi Dika, si anak yang malu dijemput ayahnya. Ia kini Dika yang dikenal ramah, pekerja keras, dan selalu menolak bayaran berlebih dari penumpang yang kesulitan. Namun di balik senyum dan ketegarannya, Dika masih menyimpan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi foto ayahnya yang tergantung di dinding, memohon maaf dalam hati yang tak sempat terucap waktu itu. Suatu sore, langit mulai berwarna jingga keemasan. Dika baru saja mengantar penumpang terakhirnya ke pasar. Saat hendak pulang, ia berhenti di pinggir jalan dekat sekolah lamanya, tempat semua cerita itu dulu bermula. Ia memarkir motor dan duduk di bangku taman kecil di depan gerbang. Gerbang itu masih sama. Besi hitamnya mulai berkarat, tapi bentuknya tetap tak berubah. Yang berubah hanya dirinya. Sambil menatap ke arah dalam sekolah, Dika tersenyum kecil. Di sana, anak-anak berseragam putih biru berlarian sambil tertawa. Di antara mereka, ia seolah melihat dirinya sendiri, bocah yang dulu menunduk malu ketika melihat ayahnya datang menjemput dengan motor tua. Ia ingat betul bagaimana ia waktu itu berpura-pura tidak mengenal ayahnya. Dan kini, kenangan itu terasa seperti duri di dada. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Salah satu guru yang lewat mengenalinya, Bu Ratna, wali kelas SMP-nya dulu. Dika menoleh, lalu tersenyum. "Iya Bu, wah, Ibu masih ingat saya?" Bu Ratna tertawa kecil. "Tentu, anak yang dulu paling rajin tapi paling jarang mau dijemput ayahnya kan?" Ucapan itu membuat Dika sedikit menunduk, tersenyum pahit. "Iya Bu, saya dulu bodoh banget ya, malu sama ayah sendiri." Bu Ratna duduk di sebelahnya. Namanya juga anak-anak, tapi saya tahu, ayahmu orang yang hebat. Saya masih ingat waktu beliau datang ke sekolah, bawa hasil ojeknya buat bayar SPP kamu. Dia bilang, saya nggak mau anak saya berhenti sekolah cuma karena uang. Dika menahan napas. Suara itu seperti pisau yang menusuk kenangan lama. Ia menatap tanah, lalu berkata pelan, "Saya baru tahu itu setelah beliau nggak ada. Bu, kalau waktu bisa diulang, saya mau bilang terima kasih langsung." Bu Ratna menepuk bahunya lembut. "Kamu masih bisa berterima kasih, Dik. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hidup yang baik. Saya yakin ayahmu bangga sekarang." Mereka berdua terdiam. Hanya suara angin sore yang berhembus dan bunyi anak-anak tertawa dari dalam sekolah. Dika tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia sepenuhnya, tapi senyum damai. Tanda bahwa hatinya mulai berdamai dengan masa lalu. Beberapa bulan kemudian, hidup Dika mulai berubah sedikit demi sedikit. Dari hasil kerjanya sebagai tukang ojek, ia bisa membuka bengkel kecil di depan rumah. Bengkel itu ia beri nama Bengkel Ayah. Di papan kayunya, ia menulis sendiri dengan cat putih huruf sederhana, "Bengkel Ayah, kerja jujur, hasil berkah." Bengkel itu bukan sekadar tempat servis motor, tapi tempat orang-orang berkumpul. Anak-anak muda datang bukan cuma untuk memperbaiki motor, tapi juga untuk belajar darinya. Dika tak pelit ilmu. Ia sering berkata, "Yang penting kerja halal. Jangan malu sama pekerjaan. Malu itu kalau kita bohong atau nyakitin orang." Ucapan itu sering membuat orang terdiam. Beberapa bahkan tahu kisah hidupnya dan kagum pada ketegarannya. Suatu hari, saat Dika sedang memperbaiki motor pelanggan, seorang anak laki-laki berdiri di depan bengkel sambil memperhatikan. Bajunya sederhana, wajahnya mirip dirinya dulu, polos, tapi ada rasa canggung di matanya. "Om," katanya pelan.
boleh saya bantu-bantu di sini? Saya nggak punya uang jajan, tapi saya mau kerja. Dika menatap anak itu lama. Namamu siapa, nak? Raffi. Om, kamu sekolah? Masih, Om. SMP? Dika tersenyum. Ia melihat bayangan dirinya di anak itu. Boleh, tapi janji, sekolah tetap nomor 1 ya. Nanti sore kamu bantu-bantu bersihin bengkel. Raffi mengangguk, semangat. Sejak hari itu, anak itu sering datang ke bengkel setiap sore. Kadang membantu mencuci motor. Kadang hanya duduk mendengarkan Dika bercerita tentang motor tua dan kisah ayahnya. Dan suatu sore, Raffi bertanya dengan polos, Om gak malu kerja kayak gini? Kan panas, kotor, bau oli. Dika terdiam sejenak, lalu tersenyum. Dulu, Om malu, tapi sekarang Om tahu, kerja keras itu bukti cinta. Gak semua orang bisa paham itu. Anak itu hanya mengangguk, tapi dari tatapan matanya, Dika tahu ia mengerti sesuatu. Malam itu, setelah bengkel tutup, Dika duduk di depan rumah sambil menatap langit penuh bintang. Ia memegang buku tua peninggalan ayahnya. Di halaman terakhir, ia menulis tambahan kalimat dengan tangannya sendiri. Ayah, hari ini aku sudah bisa berdiri sendiri. Aku bekerja seperti ayah dulu, dan aku tahu rasanya berjuang untuk orang lain. Aku berjanji akan hidup jujur, seperti ayah ajarkan. Semoga dari tempat ayah berada, ayah bisa melihat aku dan tahu, aku tidak malu lagi. Aku bangga jadi anakmu. Angin malam berhembus pelan. Langit tampak begitu luas dan tenang. Di antara gemerlap bintang, Dika seolah melihat senyum ayahnya. Tenang, penuh kasih, seperti dulu saat ia masih kecil. Ia menatap motor tua yang terparkir di depan bengkel, lalu berkata pelan, besok aku mau ajak Raffi belajar naik motor. Ya, biar dia tahu, motor ini bukan cuma besi, tapi bukti cinta. Di bawah langit senja yang berubah menjadi malam, Dika duduk lama. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai, tapi kini ia melangkah tanpa beban. Karena di dalam dirinya ada satu hal yang tak akan pernah padam. Janji seorang anak untuk terus hidup dengan cinta dan kebanggaan yang diwariskan seorang ayah. Pagi itu, udara terasa sejuk. Angin membawa aroma tanah basah setelah semalaman hujan turun. Dika membuka pintu bengkel pelen-pelen. Seperti biasa, menyapa pagi dengan senyum. Tapi hari itu ada yang berbeda. Ia merasa dadanya sesak. Entah kenapa, ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Bukan pada seseorang, tapi pada sesuatu yang jauh di dalam hatinya. Ia duduk di kursi kayu di depan bengkel, memandangi motor tua ayahnya. Catnya sudah mulai kusam, tapi mesin masih menyala halus. Dika menepuk jok motor itu dengan lembut, seolah menyentuh pundak seseorang yang sangat ia rindukan. Ya, motor ini masih kuat loh, tapi mungkin bentar lagi harus ganti rantai, katanya lirih. Seolah ayahnya masih di sana mendengarkan. Beberapa menit kemudian, Raffi datang dengan wajah ceria. Om, hari ini jadi ngajarin saya naik motor kan? Dika tersenyum, bangkit dari kursinya. Iya, tapi kita ke lapangan belakang aja ya, biar aman. Raffi mengangguk semangat. Mereka berdua mendorong motor tua itu menuju lapangan tanah kosong di belakang sekolah lama. Dika, lapangan itu sekarang sudah sepi. Rumput liar tumbuh di tepinya. Tapi di sanalah dulu Dika pertama kali belajar naik motor bersama ayahnya. Saat motor mulai melaju pelan di tangan Raffi, Dika menatapnya dengan mata berbinar. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri, bocah yang dulu belajar dengan penuh semangat. Dengan ayah di belakangnya, menuntun dengan sabar. Kini, giliran dia yang jadi penuntun. Pelan-pelan, Vi, jangan panik. Rasain anginnya, jangan dilawan, kata Dika sambil tersenyum. Raffi tertawa senang. Kayak terbang, Om. Dika ikut tertawa. Tapi di dalam dadanya ada getaran lembut. Hatinya hangat, tapi matanya basah. Ia tahu, momen seperti ini sederhana, tapi begitu berarti. Siang menjelang sore. Setelah latihan, Dika dan Raffi duduk di bawah pohon besar di pinggir lapangan. Mereka berbagi air mineral dan roti. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun tua yang berguguran. Om pernah marah sama ayah Om gak? Tanya Raffi tiba-tiba. Dika terdiam lama. Ia menatap jauh ke langit. Pernah, Vi. Dulu Om malah sampai nyuruh ayah Om jangan datang ke sekolah. Om malu waktu itu. Raffi menatap Dika heran. Kenapa malu? Karena Om bodoh. Om pikir kerja ayah itu rendah. Tapi justru dari kerja keras itulah Om bisa hidup sampai sekarang. Raffi menondok,
menggenggam roti di tangannya. Aku juga kadang malu, Om. Ibu jualan gorengan di depan pasar. Teman-temanku sering ledek. Dika menepuk bahunya pelan. Jangan malu, Vi. Justru kamu harus bangga. Ibu kamu itu pahlawan. Gak semua orang bisa berjuang kayak gitu. Anak itu mengangguk perlahan, menatap Dika dengan kagum. Mereka terdiam sejenak, membiarkan angin sore berbicara dalam diam. Hari mulai gelap. Dika mengantar Raffi pulang, lalu kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia duduk di teras, menatap bintang yang mulai muncul satu persatu. Hatinya terasa damai. Ia masuk ke kamar, mengambil buku tua milik ayahnya dari dalam laci. Buku itu sudah lusuh, kertasnya kekuningan, tapi di dalamnya tersimpan kenangan paling berharga. Di halaman terakhir, di bawah tulisan tangan ayahnya dan tambahan catatannya sendiri, Dika menulis lagi satu kalimat baru malam itu. Hari ini aku mengajari seorang anak tentang keberanian. Aku harap seperti ayah dulu menuntun aku juga bisa menuntun dia menuju masa depan yang lebih baik. Tinta pena menetes sedikit di kertas, membentuk noda kecil. Dika tersenyum, lalu menutup buku itu dengan lembut. Ia meletakkannya di meja, lalu berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Entah mengapa, malam itu udara terasa sangat tenang. Angin dari jendela masuk membawa aroma hujan dan tanah. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan. Dika menarik napas panjang, menutup matanya. Ayah, aku capek hari ini, tapi hati aku tenang. Aku udah gak malu lagi. Aku udah bisa hidup seperti yang ayah mau. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Senyumnya tetap terukir di wajahnya, hangat dan damai. Keesokan paginya, matahari muncul perlahan dari ufuk timur. Raffi datang lebih awal dari biasanya, membawa 2 bungkus nasi uduk. Ia memanggil dari depan bengkel. Om Dika, saya bawain sarapan? Tak ada jawaban. Bengkel masih tertutup. Raffi menunggu beberapa menit, lalu mengetuk pintu. Tetap hening. Ia memanggil lagi, kali ini lebih keras. Om, ini saya Raffi. Pintu sedikit terbuka. Raffi mendorong pelan, dan di dalam, ia melihat Dika duduk bersandar di kursi, buku coklat di pangkuannya. Senyum lembut di wajahnya, tapi matanya terpejam. Raffi berdiri terpaku. Air matanya langsung menetes tanpa suara. Ia mendekat perlahan, membaca tulisan di buku yang terbuka di pangkuan Dika. Di halaman terakhir itu, ada tulisan tangan Dika yang belum lama kering. Ayah, terima kasih sudah mengajarkan arti cinta dan kerja keras. Kini, aku paham. Hidup bukan tentang siapa yang dipandang tinggi, tapi tentang siapa yang tetap rendah hati. Aku akan teruskan semua yang ayah ajarkan. Sampai nanti kita bertemu lagi, di jalan yang sama, di bawah langit yang sama. Buku itu basah oleh air mata Raffi yang jatuh. Ia menatap wajah Dika lama sekali, tenang, seolah hanya sedang tertidur. Beberapa hari kemudian, bengkel-bengkel ayah tetap buka. Tapi kali ini, Raffi yang duduk di depan pintu. Di atas meja, motor tua peninggalan ayah Dika masih berdiri gagah. Ia menempeli tulisan baru di papan bengkel dengan cat putih sederhana. Bengkel ayah diteruskan oleh Dika, diteruskan lagi oleh Raffi. Orang-orang yang lewat membaca tulisan itu, dan banyak yang berhenti sejenak. Ada yang tersenyum, ada yang menunduk dengan mata berkaca-kaca di sore hari. Angin berhembus lembut di halaman bengkel. Motor tua itu berdiri di bawah sinar matahari yang perlahan tenggelam, memantulkan cahaya jingga keemasan. Dan bagi siapapun yang melewati tempat itu, seolah terdengar suara samar di antara hembusan angin. Ayah di sini, nah, selalu di bawah langit senja itu, kisah mereka benar-benar selesai. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan kedamaian. Sebab cinta, meski raganya pergi, tak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk, menjadi kenangan, menjadi warisan, dan menjadi cahaya yang tak pernah padam di hati mereka yang pernah mencintai dengan tulus.